nggak mau, berarti nggak usah diangkat jadi murid. Di mana berita dari setan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syayatinul insi, itu manusia dalamnya setan. Nauzubillah min zalik, ya. Yang ketiga tadi itu, yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq, qalbu yang ternodai, kadang dia benar. Nah, ini yang kalau dalam nafs disebut nafs al-mulhamah, kok jiwa yang kadang baik kadang buruk, ya tergantung dia lagi di mana. Di sekitarnya orang baik dia ikut baik, di sekitarnya orang nggak baik dia ikut nggak baik. Nggak mau, berarti nggak usah diangkat jadi murid. Di mana berita dari setan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syayatinul insi, itu manusia dalamnya setan. Nauzubillah min zalik, ya. Yang ketiga tadi itu, yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq, qalbu yang ternodai, kadang dia benar. Nah, ini yang kalau dalam nafs disebut nafs al-mulhamah, kok jiwa yang kadang baik kadang buruk, ya tergantung dia lagi di mana. Di sekitarnya orang baik dia ikut baik, di sekitarnya orang nggak baik dia ikut nggak baik. Ini mukmin asi, mukmin yang labil, mukmin yang galau. Banyak kayak gini. Nah, mukminnya begini, kalau dibiarkan nanti menjadi yang nomor 3. Auzubillah min. Nah, apa ciri-cirinya kalau dia jadi nomor 3? Dia ngomong gini, aku harus uzlah, harus berkhalwat. Kenapa? Teman-temanku orang-orang jahat. Kalau aku balik, nanti mereka merusakku. Nah, ini ciri orang kalbunya berbahaya. Kalbunya berbahaya. Yang benar gimana? Aku tidak mau lagi kembali ke komunitas lama. Karena jika aku di sana, khawatir akulah perusak mereka. Itu yang benar, ya. Jadi kita nggak kemudian mengatakan orang lain yang merusak kita. Itu syaratul uzlah, syarat mau uzlah, mau berkhalwat, mau hijrah. Nah, coba hari ini orang hijrah begitu nggak? Maka coba lihat orang hari ini hijrah, sombongnya bukan main, ya. Sudah berani nyalahin kiai yang 30 tahun didik orang. Cuma karena dia baru hijrah, yang tadinya nggak main musik, sekarang tadinya main musik, sekarang nggak main musik. Ngerasanya udah bener banget, ya. Ngelihat orang tuh udah kayak hina banget. Kenapa? Karena tidak dididik, nggak dicek. Dia baru hijrah penampilan, belum hijrah batinnya. Kolbunya belum hijrah. Karena kalau kolbu hijrah, yang tadi ngeremehin orang, mungkin ini karakter asli, dia suka ngeremehin orang. Ketika dia hijrah, kolbunya belum hijrah, fisiknya berganti, celananya sudah mulai naik, bajunya mulai baju koko, jenggotnya mulai tumbuh, ya pakai kopiah kadang enggak. Tapi kalau ngeliat orang gimana sekarang? Kalau dulu dia menghina musik yang lain, sekarang dia hijrah, yang dia hina orang yang enggak celananya kayak dia, orang yang pemahamannya beda dengan dia. Nah, ini kolbu yang nomor berapa tadi? Nomor 4, yang enggak dididik. Mesti dididik dia. Kemudian qalbu was-sadid fa ayyul muddatain ghalabat hakama 'alaiha biha. Jadi noda kemunafikan itu, teman-teman, kayak kita dekat tukang besi. Pernah dekat ahli besi nggak tahu ya. Orang ahli besi itu kalau dibakar bau atau harum? Bau. Kolbunya mati. Namun kalau kolbunya yang tadi ternodai itu, pas dia agak kolbunya tenggelam kepada noda. 201, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum taifun, jika sekelompok syaitan. Nah, syaitan itu disebut taif loh, sekelompok. Jadi syaitan itu bergerombol masuk. Kalau syaitan mencoba menyentuh mereka, baik melalui syaitan manusia atau setan rohani, tadzakkaru,
maka orang ini akan ingat. Akhbara anna absarul qalbi wa jila'uhu yahsulu bidzikr. Dapat dibantu jika dia dilatih berzikir. Tutup itu, kalbu kita yang tadi keras itu bisa kebuka itu. Kalau yang sudah kebuka, kenapa nggak sensasinya beda? Ini pasti pada nanya. Nah, kalbunya memang udah kebuka. Kalau sudah kebuka, menghantam kalbunya bukan lagi. Maka jangan harapkan getar-getaran itu, zut gitu, itu nggak usah lagi. Merinding, nah itu nggak usah lagi. Yang ada adalah as-sakinah wa tuma'ninah, rasa tenang ini cukup. Fattaqwa babu dzikri wa dzikru babul kasyaf wal kasyfu miftahul fawzil akbar. Nah, perhatikan ini rumus. Babu dzikr, takwa itu pintunya zikir. Orang bertakwa dulu baru dia tahu pintunya. Pintunya bernama zikr. Takwa itu, bayangin ada takwa tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Coba zikir tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Zikir, majelis zikir gitu. Berarti takwa itu jangan bayangin tulisan takwa. Takwa itu orang-orang yang nih. Wal kashfu miftahul kunuzil al-fawzil akbar. Kalau sudah Allah singkapkan roh, hanya sebatas rutinan, ya. Atas asbab itulah kita majelis ribat di Ciputat kita buat sebelum zikir, beliau meminjam filsafat Aflatun. Ya, beda dengan mukadimah sebelumnya kan? Ya, tapi tetap panas kepalanya ya. Ini filsafat Aflatun yang dipinjam ya, alaihi salatu wassalam, ya. Tentang bahwa kolbu sama dengan raja, itu dari Aflatun. Baru tahu? Republik itu bahasa sana. Republik itu sudah ditulis dalam bahasa Arab, dan itulah yang paling sahih. Yang ditulis sekarang dalam bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Arab. Jadi kalau mau mengerti filsafat Yunani kuno, mesti belajar bahasa Arab. Ya, maka orang-orang yang filsafat Baratnya oke, belum tentu dia jago filsafat Yunani. Filsafat Yunani udah 5:30. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Dr. Falah ada pertanyaan? Ya? Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya, dari jam 1 ya, 1:30. Bu dokter ada pertanyaan? Wah. Sekarang aja, takutnya nanti udah banyak antri. Oke. Cukup ya? Donald Trump, Al-Fadani. Langsung pertanyaan. Ya. Jadi mengulas yang 4 macam tadi ya, untuk menetapkannya ya. Tadi kan ada yang pertama kalbu hamid, yang kedua tadi ada kalbu aswad, orang kafir. Tiga ada kalbu yang terkunci, orang munafik. Keempat tadi ada kalbu yang termodai ya. Ya. Jadi untuk memantapkannya ya, ini kalbu kita ini ya, kalau saya kan, kita kan bohong ya. Kadang-kadang kalau ini ayatnya ternodai ya. Siapa yang nodai? Ada hijab. Baik. Nah, umpamanya kita udah pada subuh itu ada khatir. Khatir itu kayaknya suruh baca selawat dan lailatul akhirat. Terus nggak baca? Ya, kadang-kadang habis wirdul latif kita mau baca, ada aja kerja yang lain habis subuh itu. Memang ada kegiatan ya. Nah, itu habis itu kadang-kadang kalbu yang ternodai ya, atau gimana? Oke, baik. Wahai cowok yang ternodai. Yang kedua boleh akut, boleh mal. Yang kedua hijab zulumat. Yang isinya gelap sebenarnya. Sebenarnya dia gelap. Orang berilmu lalu dia sombong dan ilmunya. Dia bercahaya. Orang wiridan, orang haji umroh, tapi dia merasa dirinya sesuatu di situ. Maka sebenarnya itu bercahaya, tapi itu gelap. Dalam cahayanya dia gelap. Hati-hati yang itu. Ya. Ada yang cahaya murni, itu cahaya para anbiya. Cahaya para
anbiya. Itu beneran murni. Jadi ketika masuk nur itu ke dalam kolbunya, kita nyebutnya Nur Muhammad. Setiap masuk dia bertambah berkembang, bertambah bercahaya, bertambah bermakrifat. Jadi cahaya itu ada dua, cahaya palsu, cahaya asli, hakiki dan kazib, ya, yang bohong. Dan yang kedua, gelap. Kegelapan ini dua juga, ada kegelapan yang mutlak, itulah kegelapan kufur. Orang-orang yang ada kufur di kolbunya, ada ingkar, ya, ada kemunafikan yang tersembunyi di kolbunya, itu gelap mutlak. Yang gelap mutlak ini tidak bisa diapa-apain. Hatta seorang Rasulullah SAW tidak dapat izin kecuali Allah sendiri. Kegelapan mutlak, ada yang palsu. Insya Allah semoga yang terjadi pada kita bukan kegelapan mutlak, bukan juga cahaya palsu. Semoga itu cahaya hakiki, cahaya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu sebabnya baca salawat Nuril Mubin itu kesukaan saya, ya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin, ya. Ya Allah, semoga salawat terlimpah kepada cahaya yang nyata. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, membantu perjuangan kita semua. Jika ada yang salah dan kurang dari kita, semoga Allah membimbingnya ke jalan yang baik dengan cara yang lembut dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina wa likulli intin salihah. Al-Fatihah. Ya amin. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rahmanir rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa triyaqil awwal. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang mana beliaulah sumbernya nur, nurul anwar, intinya segala nur. Dan izinkanlah ya Allah, nur baginda Rasulullah SAW ikut mengalir dalam kalbu kami yang gelap ini. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah, ya Sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Aib kami yang tidak tampak sangatlah banyak. Aib pada mata kami, pada telinga kami, pada tubuh kami, pada kolbu kami, sangatlah banyak. Falaula sitruka ya Sattar, kalau bukanlah Engkau menutupnya ya Allah, tentulah kami malu di hadapan Engkau ya Allah, lalu malu di hadapan makhluk Engkau ya Allah, di hadapan kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Fastur auratina bijamalik, maka tutupilah semua kekurangan dan aib kami dengan keindahan namamu, keindahan sifatmu, keindahan cahayamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah hati kami, wahai yang membolak-balik jiwa kami, jika dalam kalbu kami ada sifat yang tercela, semenjak majelis ini maka ubahlah menjadi mulia. Allahumma ya Allah, jika kami ini orang yang suka marah, maka setelah majelis ini ubahlah ya Allah kami menjadi lebih penyabar. Ya Allah, jika kami orang-orang yang kurang tulus, maka ubahlah kalbu kami menjadi lebih tulus lagi. Allahumma ya Allah, jika kalbu kami gelap, maka ubahlah kalbu kami jadi terang benderang dengan nurmu, dengan ilmumu dan namamu. Allahumma ya Allah, ubahlah hati siapapun yang hadir di majelis ini, ubahlah hati siapapun yang mendengarkan kajian ini, dari yang tadinya kurang Engkau ridhai menjadi jalan yang Engkau ridhai. Allahumma inna nas'aluka ma'rifatan, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berikanlah kami ma'rifat yang sebenar-benarnya, sehingga kami tidak tersesat jalan berpulang kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau dan Nabi-Mu, dengan husnul khatimah sebelum berpulang daripada alam ini, dan kebaikan di akhirat ya Allah dengan mendapat syafaat dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka lana wa lisairil muslimin khairan walhamdulillahi rabbil alamin.